Saya Mariska Amalia Zaha dengan akhiran 0047. Saya Sonia Ramadhani Saputra dengan akhiran 0077. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan kepada yang ingin bertanya. Selamat datang dalam pengantar singkat mengenai dasar psikologi pendidikan. Nah teman-teman, pernah bertanya-tanya nggak sih mengapa teman-teman itu ada yang belajarnya lebih cepat, ada juga yang belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dan bagaimana cara terbaik mengajarkan suatu konsep yang sulit agar menjadi lebih mudah. Nah, kita akan bahas terkait dengan jawaban tersebut. Halo, dua. Nah, dari sini kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki cara belajar dan latar belakang yang unik. Psikolog pendidikan adalah proses mengajar dan perkembangan manusia dalam lingkungan pendidikan. Fokus utamanya untuk memahami individu belajar dan pendidik menciptakan lingkungan yang efektif. Mulai dari motivasi, kognisi, dan perkembangan dengan praktek nyata di ruang kelas. Calon guru perlu memahami psikologi pendidikan agar mampu mengajar dengan lebih efektif. Dengan pengetahuan ini, guru dapat menyesuaikan metode mengajar sesuai dengan karakter dan gaya belajar siswa, membangun motivasi dan disiplin positif, serta memahami perbedaan kemampuan emosional peserta didik. Melalui pemahaman psikologi pendidikan, guru tidak hanya menyampaikan pembelajaran, tapi juga membentuk pribadi yang siap tumbuh dan belajar sepanjang hayat. Nah, jadi mengapa sebagian siswa belajar lebih cepat daripada yang lain dan bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan suatu konsep yang sulit? Jawabannya yaitu terletak pada psikologi pendidikan, yaitu ilmu yang membantu kita memahami bagaimana setiap siswa berpikir dan belajar dengan cara yang berbeda. Melalui psikologi pendidikan, guru dapat memilih strategi, metode, dan pendekatan yang paling sesuai agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna bagi semua peserta didik. Dunia pendidikan saat ini berada di era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital mengubah cara kita belajar dan mengajar. Psikologi pendidikan berperan penting dalam mendesain pembelajaran berbasis teknologi yang tetap berpusat pada manusia, lalu memahami interaksi manusia dengan sistem AI agar guru bisa mengarahkan penggunaan teknologi secara etis dan bijak, dan juga menjaga keseimbangan antara aspek kognitif dan emosional siswa, karena pembelajaran daring dan digital cenderung menurunkan interaksi sosial. Dari semua yang kita bahas, kita bisa melihat bahwa psikologi pendidikan punya peran penting dalam dunia mengajar. Psikologi pendidikan membantu guru memahami siswa secara lebih mendalam, bukan hanya bagaimana mereka belajar, tetapi juga bagaimana mereka berpikir dan merasakan. Di tengah kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, peran guru tetap tak tergantikan. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga pembimbing emosional dan moral bagi para siswa. Dengan memahami dasar-dasar psikologi pendidikan, calon guru bisa menjadi pendidik yang berilmu, adaptif, dan berkarakter. Mari menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi dan memahami cara manusia belajar.